Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih untuk siswa-siswi kelas 12? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih belajar dari rumah. Baik, kembali lagi bersama saya Bapak Mahmudi Pradayo Esos dalam pelajaran sosiologi. Sosiologi mengasyikkan. Nah, pada pertemuan minggu ini kita akan membahas mengenai pengertian perubahan sosial dan karakteristik perubahan sosial. Untuk itu, saya harapkan kepada seluruh siswa-siswi saya agar dapat mengikuti pembelajaran ini dari awal hingga akhir, supaya kalian dapat memahami materi ini secara sepenuhnya. Jangan mengikuti video pembelajaran ini hanya untuk kepentingan absensi saja. Baik, langsung saja kita masuki ke dalam materi kita mengenai pengertian perubahan sosial dan karakteristik perubahan sosial. Saya yakini kalian pasti tahu arti dari perubahan. Namun kalau diikuti dengan kata sosial, apakah pengertiannya masih sama? Nah, menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Nah, sistem sosialnya itu seperti apa? Termasuklah dia seperti nilai, sikap, dan perilaku. Nah, perubahan sosial ini terjadi karena dua hal. Ada yang kita sebut dengan perubahan karena kemajuan atau disebut dengan progres, atau perubahan karena kemunduran atau yang kita sebut dengan regres. Nah, maksudnya apa? Nah, perubahan kemajuan atau progres adalah perubahan yang menciptakan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan perubahan kemunduran atau perubahan regres adalah perubahan yang terjadi yang membawa pengaruh yang kurang baik dan kurang menguntungkan bagi kehidupan. Nah, contohnya seperti apa? Nah, perubahan progres. Nah, contohnya kita pada zaman dahulu berkomunikasi itu menggunakan surat. Lama sampai pesannya. Misalnya kita ngirim surat hari ini, kirim ke Jakarta. Mungkin butuh waktu yang sangat lama. Nah, namun pada saat sekarang ini tidak seperti itu. Kita menggunakan handphone, menggunakan media sosial, pesan kita langsung sampai. Nah, ini disebut dengan perubahan progres. Kemudian yang kedua ialah perubahan regres. Contohnya seperti apa? Contohnya yang membuat atau yang pengaruh perubahan yang membuat kerugian atau yang tidak menguntungkan bagi manusia. Contohnya ialah perubahan pada alat-alat modern, mesin. Contoh, pada segi pertanian, yang mungkinnya dulu lebih banyak menggunakan orang untuk bergotong royong untuk bekerja, sekarang sudah menggunakan semuanya serba mesin. Pabrik industri. Nah, sekarang sudah lebih banyak menggunakan mesin dibandingkan menggunakan tenaga manusia. Nah, ini tidak menguntungkan bagi manusianya. Atau banyak yang merasa dirugikan. Namun perubahan tetap harus terjadi. Nah, inilah yang disebut dengan perubahan regres atau kemunduran. Dari segi kehidupan manusianya ya, Nak. Nah, itu ialah pengertian perubahan sosial. Selanjutnya yang kita masuki adalah karakteristik perubahan sosial. Nah, menurut Kingsley Davis mengatakan bahwa perubahan sosial ini merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Maksudnya seperti apa? Nah, perubahan ini mencakup pada aspek seperti seni, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat. Nah, bahkan pun sampai perubahan dalam bentuk aturan organisasi sosial. Nah, mengapa perubahan sosial ini melekat pada masyarakat dengan kebudayaan? Alasannya apa? Nah, hal tersebut karena adanya alasan-alasan yang pertama ialah
Nah, menghadapi masalah-masalah baru. Alasan terjadinya perubahan sosial itu karena adanya masalah-masalah yang baru. Karena adanya masalah tersebut, mencarilah solusi. Dan solusinya itu kita jadikan sebagai perubahan. Nah, kemudian yang kedua, alasannya apa? Kenapa perubahan sosial itu melekat pada masyarakat dengan kebudayaannya? Alasan yang kedua ialah ketergantungan pada hubungan antar warga, kemudian antar warga dalam kebudayaannya. Nah, yang ketiga karena adanya lingkungan yang berubah. Nah, ketika ada lingkungan yang berubah dalam kondisinya seperti saat sekarang ini, bangunan yang sudah menjulang tinggi yang dulunya hutan sekarang berubah menjadi infrastruktur yang hebat. Nah, ini karena adanya lingkungan yang berubah yang menyebabkan mereka itu juga melakukan yang namanya perubahan sosial, baik dari sosialnya maupun dari kebudayaannya. Oke? Nah, lalu tadi karakteristiknya seperti apa? Terdapat 5 karakteristik perubahan sosial. Nah, yang pertama, tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang. Karena setiap masyarakat ini mengalami perubahan, baik lambat maupun cepat. Nah, karakteristik yang kedua, perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan, nah, ini diikuti oleh perubahan pada lembaga sosial lainnya yang berada dalam satu mata rantai yang sama. Nah, karakteristik yang ketiga, perubahan yang cepat biasanya mengakibatkan disorganisasi sosial. Nah, maksudnya apa? Permasalahan. Namun, ini bersifat sementara karena permasalahan tersebut bisa disesuaikan dengan penyesuaian diri kita. Yang keempat ialah perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau bidang spiritual saja. Kenapa? Karena keduanya mempunyai ikatan timbal balik yang sangat kuat. Nah, jadi mereka tidak bisa dipisahkan antara kebendaan dengan spiritual. Nah, karakteristik yang kelima ialah dalam menghadapi perubahan yang paling penting adalah bagaimana seseorang menyikapi sehingga tidak terjadi yang namanya korban perubahan, melainkan penentu perubahan. Nah, kita itu biar supaya nggak menjadi korban, kita lah yang harus menjadi penentu perubahannya. Nah, cukup sekian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Apabila ada hal-hal yang kurang paham, bisa ditanyakan di dalam kolom komentar. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.